Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Lutfia Sandra dengan NIM 24042113. Saya ingin mempresentasikan tentang statistika dan penyajian data. Asal mula istilah statistika berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti keadaan atau negara. Pada awalnya, statistika digunakan oleh negara untuk mengumpulkan data mengenai kekayaan penduduk dan hasil pertanian untuk keperluan administratif dan perpajakan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam bahasa Jerman oleh Gottfried Eichwald pada abad ke-18 dan kemudian dipopulerkan dalam bahasa Inggris oleh Sir John Sinclair. Yang pertama, bahasa Latin. Kata dasar statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang juga berarti situasi atau kondisi. Yang kedua, bahasa Jerman. Ilmuwan politik Gottfried Eichwald menciptakan kata statistika dalam bahasa Jerman pada tahun 1749 untuk merujuk pada pengumpulan data mengenai suatu negara. Yang ketiga yaitu bahasa Inggris. Pada tahun 1791, Sir John Sinclair memperkenalkan istilah ini dalam bahasa Inggris melalui publikasi Statistical Account of Scotland. Lalu kemudian perbedaan statistik dan statistika. Statistik dan statistika seringkali dianggap sama, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Statistik merujuk pada kumpulan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, serta mencakup angka-angka yang dihasilkan dari pengukuran, survei, atau eksperimen seperti rata-rata nilai ujian atau presentasi populasi yang merokok. Sementara itu, statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari metode pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Fokus pada teori dan aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data, seperti teori probabilitas dan pengujian hipotesis. Dengan demikian, statistik adalah hasil dari analisis data, sedangkan statistika adalah ilmu yang mendasari proses tersebut. Lanjut, tinjauan umum statistika. Tinjauan statistika adalah pemeriksaan kritis terhadap penerapan dan interpretasi metode statistik dalam suatu data, penelitian, atau publikasi untuk memastikan akurasi, validitas, dan kesesuaiannya. Proses ini meliputi pengumpulan pengorganisasian, analisis, dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang relevan dan terpercaya. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknik statistik yang digunakan tepat untuk pertanyaan penelitian dan jenis data yang dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid. Aspek-aspek penting dalam tinjauan statistika. Yang pertama, metodologi. Menilai kejelasan dan kesesuaian metode statistik yang digunakan untuk pertanyaan, penelitian, dan jenis data. Yang kedua, mengevaluasi desain studi dan modal biostatistik yang digunakan. Yang kedua, penyajian data, yaitu mengevaluasi cara data disajikan melalui tabel, grafik, dan ukuran ringkas untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, analisis data. Memeriksa apakah asumsi yang diperlukan untuk uji statistik terpenuhi dengan benar, dan memastikan bahwa analisis data dilakukan dengan benar dan mendukung kesimpulan yang diambil. Lalu, tinjauan umum statistika di rumah dapat dilakukan dengan mengumpulkan data tentang kebiasaan sehari-hari anggota keluarga, seperti waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, misalnya memasak, menonton TV, atau berolahraga, dan pengeluaran bulanan untuk makanan. Data ini dapat dikumpulkan melalui eksioner sederhana yang diisi oleh anggota keluarga atau dengan mencatat secara langsung selama seminggu setelah pengumpulan data. Langkah selanjutnya adalah mengolah dan mengorganisasikannya ke dalam kategori
tertentu, lalu menghitung statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan modus. Hasil analisis dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram batang atau pie chart untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Dari analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai kebiasaan keluarga, seperti berapa lama mereka menghabiskan waktu menonton TV dibandingkan dengan berolahraga, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebiasaan sehat. Dokumentasi hasil ini dalam bentuk laporan sederhana dan mendiskusikannya dengan anggota keluarga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Lalu kemudian statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah dapat digambarkan sebagai pengulangan urutan, seperti hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Ciri statistik yang paling mencolok dari metode ini terletak pada langkah terakhir. Ciri ini adalah evaluasi ketidakpastian kesimpulan. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tentukan masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Yang kedua, kajian pustaka. Teliti literatur yang ada untuk memahami konteks dan penelitian sebelumnya terkait masalah yang diangkat. Yang ketiga, hipotesis. Buat hipotesis yang dapat diuji. Hipotesis ini adalah dugaan awal tentang hubungan antara variabel. Yang keempat, pengumpulan data. Kumpulkan data melalui survei, eksperimen, atau metode lain yang sesuai. Yang kelima, mengambil kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis, diskusikan implikasi dari teman dan bagaimana mereka berkontribusi pada pengetahuan yang ada. Lalu, manfaat statistika. Manfaat mempelajari statistika yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu statistika membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan berbasis data, mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, evaluasi kinerja. Dalam konteks bisnis, statistika digunakan untuk mengukur kinerja produk dan layanan, seperti menilai efektivitas strategi pemasaran. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Mempelajari statistika membantu dalam menyampaikan informasi dan hasil secara jelas dan meyakinkan, baik dalam presentasi maupun laporan. Selanjutnya, manfaat statistika dalam riset sosial. Yang pertama, memahami perilaku manusia dan fenomena sosial. Statistika membantu peneliti sosial memahami bagaimana populasi tumbuh, menganalisis tren sosial, dan memahami perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, meringkas dan menggambarkan data. Dengan statistika deskriptif, data yang kompleks dapat disajikan secara ringkas dan jelas, baik melalui tabel, grafik, maupun angka-angka inti, sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menarik kesimpulan yang akurat. Dengan analisis data yang tepat, statistika memungkinkan penelitian untuk menarik kesimpulan yang akurat dari data penelitian, memberikan bukti yang kuat untuk mendukung temuan. Fungsi statistika. Fungsi statistik adalah untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data secara sistematis dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan suatu fenomena, menguji hipotesis, mengidentifikasi hubungan antar variabel, membuat prediksi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti numerik. Lanjut, kegunaan statistika. Kegunaan statistika adalah sebagai alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memahami pola, tren, dan karakteristik suatu fenomena. Statistika membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan bisnis, dengan memberikan gambaran yang objektif dan mendalam tentang suatu masalah atau kondisi. Aplikasi statistika. Yang pertama, beberapa aplikasi mobile yang dikembangkan untuk memberikan informasi tentang pemilu dan mengumpulkan data lapangan. Yang kedua, aplikasi pemantauan dan evaluasi, yaitu
PNI digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program-program pemerintah dengan menggunakan data statistik. Yang ketiga, BPS, Badan Pusat Statistik, meskipun bukan aplikasi tunggal, BPS menggunakan berbagai aplikasi dan software statistik untuk pengolahan data dan publikasi statistik resmi. Lanjut, keterbatasan statistika. Yang pertama, data yang dikumpulkan bisa terpengaruh oleh kesalahan pengukuran, baik secara sistematis maupun acak. Yang kedua, jika sampel yang diambil tidak mewakili populasi, hasil analisis dapat menyesatkan. Pemilihan sampel yang biasa dapat mengaruhi kesimpulan. Yang ketiga, hasil dari analisis statistik seringkali digenerasikan ke populasi yang lebih luas, meskipun tidak selalu akurat. Yang keempat, banyak metode statistik bergantung pada asumsi tertentu, misalnya normalitas, independensi. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis dapat menjadi tidak valid. Yang kelima, ketersediaan dan kualitas data dapat membatasi analisis. Data yang hilang atau tidak lengkap dapat mempengaruhi hasil. Yang keenam, hasil statistik dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh orang-orang yang berbeda, tergantung pada konteks dan pemahaman masing-masing. Yang ketujuh, hubungan antara variabel tidak selalu menunjukkan sebab akibat. Variabel lain yang tidak terukur dapat mempengaruhi hasil. Yang kedelapan, statistika tidak dapat memberikan jawaban absolut. Ia hanya memberikan probabilitas dan estimasi. Lanjut, jenis-jenis statistika. Statistika dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu menggambarkan dan merangkum data, contohnya rata-rata, median, modus, rentang, dan deviasi standar. Digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dianalisis. Yang kedua, statistika inferensial. Yang pertama, mengambil kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data sampel. Contoh, uji hipotesis, analisis regresi, dan interval kepercayaan. Digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi dari sampel yang diambil. Kedua jenis statistika ini saling melengkapi dan sering digunakan bersama dalam analisis data. Lanjut, statistika deskriptif. Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, pengukuran, pemutusan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Kegunaan statistika deskriptif yaitu menyusun data dalam format yang mudah dipahami, mengidentifikasi tren anomali dalam data, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, memungkinkan perbandingan antara berbagai kategori atau kelompok, menyediakan pemahaman dasar sebelum analisis inferensial. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa nilai siswa cenderung berkumpul di sekitar 70-80. Dengan rata-rata 74, diagram batang membantu melihat distribusi nilai, sedangkan ukuran deskriptif, min, median, modus, range, standar, divisi memberikan gambaran lebih lengkap. Statistika inferensial. Setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tetapi jika dalam pengujian terbukti distribusi data tidak berdistribusi normal atau jauh dari normal, maka inferensi yang dilakukan harus dengan metode statistik non-parametrik. Statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik yang pertama, asumsi distribusi, mengonsumsi bahwa data mengikuti distribusi tertentu. Parameter yaitu memerlukan estimasi parameter populasi seperti mean dan variance. Yang ketiga, contoh uji, tes ANOVA, regresi linear. Yang keempat, kekuatan. Lebih kuat dan lebih efisien jika asumsi terpenuhi, bisa memberikan hasil yang lebih akurat. Dan datanya biasanya digunakan untuk data interval atau rasio. Sedangkan statistika non-parametrik, asumsi distributif tidak mengonsumsikan distribusi tertentu, lebih fleksibel terhadap bentuk distribusi data. Parameternya tidak bergantung pada parameter populasi, lebih fokus pada peringkat atau frekuensi. Contoh ujinya yaitu uji Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, chi-square.
Kekuatannya lebih rebus terhadap pelanggaran asumsi. Cocok untuk data yang tidak normal atau ordinal. Datanya dapat digunakan untuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Statistika parametrik. Yang pertama membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data dan interval atau rasio, mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Contoh metode statistika parametrik yaitu uji Z dalam kurun 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 Y ANOVA parametrik, dan lain-lain. Statistika non-parametrik membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Contoh metode statistika non-parametrik yaitu binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Kemudian, data adalah kumpulan informasi yang dapat berupa angka, teks, atau bentuk lain yang diukur dan dianalisis. Data memiliki variabilitas dan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei atau eksperimen. Data dibedakan menjadi kualitatif, yaitu nominal dan ordinal, dan kuantitatif, diskrit, dan kontinu. Pentingnya data terletak pada kemampuannya untuk menjadi dasar analisis statistik yang membantu dalam menarik kesimpulan, membantu prediksi, dan memahami pola dalam fenomena yang diteliti. Data merupakan sekumpulan informasi yang dapat direkam, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan pengetahuan atau wawasan. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau bentuk lain yang dapat diukur dan dievaluasi. Dalam konteks statistika, data digunakan untuk menggunakan fenomena serta menarik kesimpulan serta mendukung pengambilan keputusan. Data dapat dikategorikan menjadi kualitatif, misalnya kategori atau jenis, dan kuantitatif, misalnya angka atau nilai yang dapat dihitung. Sebagai dasar analisis, data memungkinkan kita untuk memahami pola, hubungan, dan tren dalam berbagai bidang, termasuk sains, bisnis, dan sosial. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kualitatif, jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data diskret, jumlah mobil, jumlah anggota, jumlah telepon. Dan yang kedua, data kontinu, berat badan, jarak rumah, luas bangunan, dan lain-lain. Jenis data terbagi menjadi dua kategori utama, kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif juga dikenal sebagai data kategorikal, menggambarkan kualitas atau kategori tanpa melibatkan angka. Data ini dapat dibagi lagi menjadi subjenis, nominal yang tidak memiliki urutan, dan ordinal yang memiliki urutan. Sementara itu, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur, memungkinkan untuk memperhitungkan dan analisis statistik. Data kuantitatif terbagi menjadi dua subjenis, diskrit yang hanya dapat mengambil nilai tertentu, dan kontinu yang dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu. Kedua jenis data memiliki karakteristik yang berbeda dan mempengaruhi metode analisis yang dapat digunakan. Lalu inilah contoh jenis data yang digunakan. Data nominal, data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan. Kalau data ordinal, data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh usia, ranking, tingkat pendidikan. Data interval dapat berskala. Interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Cirinya tidak ada kategori, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan 0 Celcius dan 0 F sistem kalender. Data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh gaji, skor ujian, jumlah buku. Skala pengukuran, skala nominal.
Angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh pria 1, wanita 2, dan waria 3. Skala ordinal angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Skala interval angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh, satu saham sangat prospektif dengan harga saham 736 sampai 878. Yang kedua, saham prospektif 592 sampai 7355. Skala rasio. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, bunga BCA 7% dan bunga mandiri 40%. Maka bunga mandiri 2 kali bunga BCA. 4. Skala pengukuran dan statistik yang cocok untuk masing-masing. Inilah contohnya. Penyajian data, tabel atau daftar. Yang pertama, tabel klasifikasi tanggal dan ganda, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Diagram atau grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran, diagram peta. Jenis data berdasarkan sifatnya. Data kualitatif yaitu jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain. Yang kedua, data kuantitatif yaitu data diskret, jumlah mobil, jumlah anggota, jumlah telepon, data kontinu, berat badan, jarak rumah, luas bangunan, dan lain-lain. Contoh tabel klasifikasi tunggal, susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Bukit Tinggi periode 2010 sampai 2016. Dan ini contoh tabel klasifikasi ganda. Jumlah pemeluk agama di Kota Bukit Tinggi tahun 2010 sampai 2016. Dan ini adalah contoh tabel kontingensi. Data jumlah penduduk Kota Bukit Tinggi tahun 2016. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi mengelompokkan data interval atau rasio dan menghitung banyaknya data dalam suatu kelompok atau klasifikasi. Seperti ini contohnya. Tabel distribusi frekuensi daftar nilai statistika mahasiswa Pak Prodi IAIN FIS UNP. Dan seperti ini cara pengerjaannya. Contoh diagram batang yaitu seperti ini. Bisa disebut juga bar chart. Contoh grafik batang tunggal, jumlah kasus baru HIV, contoh data distribusi tunggal, time series. Grafik batang berganda, multiple bar chart, contoh data perbandingan time series. Contoh diagram garis, line chart. Contoh diagram garis jumlah anggota DPRD Kota Bukit Tinggi periode 2010 sampai 2016. Contoh grafik garis tunggal. Dan contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran jumlah penduduk kota Sawalunto berdasarkan kecamatan tahun sumber Sawalunto dalam angka 2012. Contoh data distribusi tunggal. Presentasi pria kawin yang pernah mendengar tentang HIV atau AIDS. Statistik bencana alam di Indonesia. Warna biru banjir, merah gempa bumi, 3 gunung, kuning gunung berapi, biru epidemi, ungu tanah longsor, oranye kekeringan, biru tua badai, biru muda gelombang, warna navy kebakaran, warna ungu, dan lain-lain. Contoh diagram peta seperti ini. Masih diagram peta. Peta seismisitas Indonesia tahun 1937 sampai 2005.
Dan inilah contoh statistika gempa, merusak, dan tsunami periode 1991 sampai 2006. Dan ini contoh diagram lambang. Contoh grafik histogram. Dan ini contoh poligon. Ini contoh kurva Ogif. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya tentang statistika sosial. Saya mengucapkan terima kasih apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.